Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah yang penuh hikmah. Kisah dari kecerdasan Al-Imam Al-Hasan Al-Mujtaba alaihi salam. Ada beberapa kisah yang akan saya ceritakan sebagai penabur hikmah untuk kita semua. Pada suatu ketika, seorang badui bertanya kepada Abu Bakar, "Sewaktu haji, aku memanggang dan memakan 70 telur dalam keadaan ihram. Kafarah apa yang mesti aku bayar?" Abu Bakar berkata, "Wahai orang Arab, Anda telah mengajukan pertanyaan sulit. Pergilah ke Umar dan carilah jawaban darinya." Maka lelaki itu pun menemui Umar yang kemudian memerintahkannya untuk menemui Abdurrahman bin Auf. Ketika tidak bisa menjawab pertanyaan tersebut, ia pun memerintahkannya agar menemui Ali bin Abi Thalib. Lalu Imam Ali bin Abi Thalib mempersilahkan kepada Imam Hasan Al-Mujtaba untuk menjawab pertanyaan orang Badui tersebut. Imam Hasan berkata, "Wahai orang Badui, bawalah unta betina sebanyak-banyaknya dan pastikan semuanya subur. Lalu setelah semuanya melahirkan, jadikanlah mereka sebagai kurban untuk rumah Allah." Lalu Imam Ali bin Abi Thalib bertanya kepada Imam Hasan, "Tetapi putraku Hasan, kadang-kadang unta betina bisa keguguran." Imam Hasan alaihissalam menjawab, "Ayah, telur juga kadang-kadang busuk." Lalu kisah selanjutnya. Suatu ketika dalam sebuah majelis, Muawiyah dan Amr bin As bertanya kepada Imam Hasan dengan maksud menguji beliau. Mereka berdua berkata, "Apa perbedaan antara kebaikan, dukungan, dan kesatriaan?" Lalu Imam Hasan Al-Mujtaba menjawab, "Arti sesungguhnya kebaikan adalah memberi sesuatu tanpa mengharap imbalan sebelum orang yang membutuhkan memintanya. Dukungan berarti menghalau musuh dengan orang-orang yang berakhlak baik, dan kesatriaan merupakan kondisi di mana seseorang harus menjaga pandangannya pada agamanya dan melindungi dirinya dari noda dan dosa, dan harus melaksanakan hak-hak Allah dan makhluk-makhluknya." Kisah selanjutnya dari kecerdasan Al-Imam Al-Hasan Al-Mujtaba. Suatu ketika seseorang bertanya kepada Imam Hasan dengan beberapa pertanyaan. Orang itu berkata, "Bagaimana cara membedakan kelamin seorang transgender?" Lalu Imam Hasan menjawab, "Mengenai orang yang tidak bisa dikenali apakah ia lelaki ataukah perempuan, tetapi ia memiliki kedua alat kelamin, maka seseorang harus menunggunya sampai ia dewasa. Jika ia telah ejakulasi dan mengeluarkan air mani, maka ia laki-laki. Dan jika ia menstruasi dan buah dadanya membesar, maka ia perempuan. Jika hal ini juga tidak dapat menentukan jenis kelaminnya, maka sewaktu ia buang air kecil, jika urinnya keluarnya lurus, maka ia laki-laki. Dan jika urinnya keluarnya seperti urin unta betina, maka ia perempuan." Lelaki ini kemudian bertanya lagi kepada Imam Hasan, "Apakah 10 hal yang lebih keras dibandingkan yang satu dengan yang lainnya?" Lalu Imam Hasan menjawab, "Allah telah membuat batu itu keras dan menciptakan baja lebih keras darinya. Karena baja memecahkan batu, maka api lebih keras dari baja karena ia melelehkan baja, dan air lebih keras dari api karena ia memadamkan api. Dan awan lebih keras dari air karena awan mengendalikan air. Dan angin lebih keras dari awan karena angin memindahkan awan. Dan yang lebih keras dari angin adalah malaikat yang mengendalikannya. Dan yang lebih keras dari malaikat ini adalah malaikat maut yang merenggut jiwanya.
Kematian itu sendiri lebih keras dari malaikat maut, karena dia sendiri akan tunduk pada kematian. Yang lebih keras dari kematian adalah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan perintah Allah kematian itu datang dan pergi. Lalu kisah terakhir yang akan saya ceritakan dari kecerdasan Al-Imam Al-Hasan Al-Mujtaba, yang pada suatu ketika Muawiyah mendengar tentang kedermawanan dan kebaikan imam. Lantas ia menulis surat kepada Al-Imam Al-Hasan Al-Mujtaba. Muawiyah menulis surat yang berbunyi, "Tidak ada kebaikan dalam pemborosan." Lalu Imam Hasan dengan simpel menjawab, "Tidak ada pemborosan dalam kebaikan." Ya, itu beberapa kisah dari Imam Hasan Al-Mujtaba yang saya ceritakan. Semoga dapat menumbuhkan hikmah dalam dada kita. Semoga bermanfaat. Saya tutup dengan lafal hamdalah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.